Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih terus diberikan beragam nikmat yang tak terhingga, terutama tentunya adalah nikmat ketaatan kepada Allah di bulan yang sangat spesial ini. Ini sejatinya adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Karena ya sejatinya meskipun di bulan taat, di bulan kebaikan, bulan penuh keberkahan, ya tidak semua hamba mendapatkan keberkahan ini. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Maka dari itu ya kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa melakukan beragam ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah kisah ya lebih tepatnya kisah ketika ada seseorang yang datang kepada seorang ulama dari kalangan pengikut tabi'in yang bernama Ibrahim ibn Adham. Beliau itu seorang ulama, seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. Suatu kali ada orang yang datang kepadanya, dan orang itu ingin meminta nasihat. Jangan karena dia pelaku maksiat yang sulit untuk bisa menghindar dari maksiatnya. Dia ingin bertobat, ada keinginan untuk bertobat. Dia menyadari kalau itu salah. Dia tahu kalau ini dosa, tapi dia sulit untuk meninggalkannya. Kesadaran ini ya terus menghantuinya. Dia sadar itu dosa, ini maksiat, ini tidak boleh. Tapi dia belum bisa menjauh, belum bisa meninggalkannya. Dan mungkin ya ini juga yang banyak dilakukan ya oleh orang-orang, termasuk ya sampai saat ini kan. Banyak orang yang sadar gitu kan, oh ini maksiat, ini dosa gitu. Saya tahu ini dosa. Tapi bagaimana meninggalkan dosa itu? Nah, banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang yang kemudian dia terkuasai oleh hawa nafsunya dan setan-setan yang menggiringnya sehingga dia belum bisa berlepas diri dari maksiat itu. Ya kan repotnya kalau kemudian ya maksiat itu sampai ajal menjemput kita belum bertobat. Jadi tobat tidak sekedar hanya keinginan gitu kan. Tapi ya kesadaran bahwa itu dosa ini bagian dari awal untuk bisa bertobat. Ya, hanya saja memang ya tidak cukup hanya seperti itu, dia harus benar-benar bertobat dan meninggalkannya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang ini kemudian datang kepada Imam Ibrahim bin Adham dan menyampaikan masalahnya. Wah, Imam saya ini gimana ini, harus seperti apa? Kemudian setelah mendengar ceritanya Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, udah kalau begitu perhatikan 5 perkara berikut yang akan saya sampaikan. Ya, kalau dalam bahasa saya, perhatikan adab-adabnya ketika engkau mau bermaksiat. Ya, artinya apa? Ya, ini bahasa saya ya. Silahkan bermaksiat, tapi penuhi 5 adab berikut ini, kata beliau. Yang pertama, ketika engkau mau berbuat maksiat, ketika engkau terdorong ingin melakukan dosa, maka jangan kau gunakan rizki dari Allah. Jangan kau gunakan nikmat dari Allah. Silakan kau maksiat sesukamu, tapi ketika engkau bermaksiat, jangan sedikit pun menggunakan pemberian dari Allah. Kata orang itu, wah ini nggak mungkin, karena semuanya dari Allah. Ya sudah, kalau begitu pantaskah kau memanfaatkan semua nikmat dari Allah, semua rezeki dari Allah, lantas kau durhaka kepadanya?
Kemudian kata orang itu, terus yang kedua apa? Yang kedua, di saat engkau mau melakukan maksiat kepada Allah, cari tempat selain bumi Allah. Silahkan kau lakukan maksiat di sana sesukanya, tapi jangan di bumi milik Allah. Dia mikir lagi, loh, ini lebih berat lagi. Langit dan bumi milik Allah. Ini nggak mungkin, wahai imam. Nah, kalau begitu, kata Imam Ibrahim ibn Adham, kau menggunakan rizki dari Allah, menggunakan semua nikmat dari Allah di bumi Allah, pantaskah kau durhaka kepadanya? Kemudian terus yang ketiga apa? Kata orang itu, adab yang ketiga, di saat engkau mau melakukan maksiat apapun itu, cari tempat tersembunyi yang tidak dilihat oleh Allah. Silakan kau menyendiri, silakan kau menyepi yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, ya ini juga nggak mungkin, wahai imam. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui bahkan pandangan-pandangan mata yang khianat, dan juga Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada. Ini nggak mungkin, wahai imam. Ya sudah, kalau begitu, kata Imam Ibrahim bin Adham, kau gunakan rizki darinya. Kau juga memanfaatkan fasilitas di bumi Allah ini, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Pantaskah kau durhaka kepadanya? Terus yang keempat apa, wahai imam? Yang keempat, jika kau ingin melakukan maksiat dan di saat malakal maut menjemputmu, kau bisa nego kepadanya. Nanti dulu malakal maut, besok-besok saya mau tobat dulu. Ketika kau bisa nego, bisa melobinya, silahkan kau lakukan maksiat sesukanya. Syaratnya itu, begitu datang malakal maut, bisa melobinya, bisa bernegosiasi untuk ditangguhkan beberapa saat. Nanti besok lagi, saya sekarang mau tobat dulu. Kata dia, ya nggak bisa, wahai imam. Faidza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya, nggak mungkin ditangguhkan ataupun dimajukan. Ya sudah, kalau begitu ngapain kau maksiat gitu? Kalau nggak bisa seperti itu. Lantas yang kelima apa? Yang kelima, kata beliau, silahkan kau melakukan maksiat sesukamu, tapi di saat malaikat Zabaniyah mau menyeretmu ke neraka karena perbuatan maksiatmu itu akan dibalas oleh Allah di neraka, malaikat Zabaniyah nyeretmu, kamu bisa kabur, kamu lari, saya nggak mau, saya ingin masuk surga. Kalau kau bisa seperti itu, silahkan lakukan maksiat sesukamu. Kata dia, ya nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa melakukan itu. Ya sudah, kalau nggak mungkin, kau menggunakan rezeki dari Allah, kau menggunakan fasilitas di bumi Allah, dan kau tahu Allah melihatnya. Kau sadar kau nggak bisa melobi malakal maut untuk menangguhkan kematianmu. Kau juga nggak mungkin bisa lari dari malaikat Zabaniyah. Lantas, pantaskah kau bermaksiat? Maka kata dia berikutnya, kemudian tersadar, oh cukup wahai imam, saya sekarang bertobat kepada Allah. Dan disebutkan bahwa orang itu kemudian bertobat dengan sebenar-benarnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentunya ini menjadi ya bahan renungan dan pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau kita ingin maksiat, ya silakan saja, tapi pikirkan ini gitu kan. Pikirkan. Ketika kita bermaksiat, misalnya mau berzina gitu kan, mau naudzubillah gitu. Mau berzina, paling tidak kan misalnya keluar bensin. Kita beli bensin itu dari siapa itu? Apalagi harus bayar, misalnya bayar tempat, ya. Apalagi juga harus bayar kepada si pezina itu. Ya rata-rata kan pezina nggak mungkin gratis ya, nggak mungkin gratisan. Nah itu dari siapa? Kita gunakan itu. Ya kita berpikir gitu kan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kita bisa bernapas, bisa jalan, bisa sehat. Ada keinginan untuk berzina karena tubuh ini sehat. Siapa yang menyehatkan badan kita? Allah. Itu nikmat dari Allah. Kenapa kau gunakan untuk maksiat kepada pemberi nikmat-nikmat tersebut? Kemudian juga ya, kita bermaksiat ya di tempat milik Allah, di bumi Allah. Gak ada tempat yang terbebas dan terlepas di bawah penguasaan, pengaturan Allah SWT. Semuanya milik Allah. Gak mungkin kita lari kemana. Kemudian juga bahwa Allah melihat kita. Ingat, meskipun kita berada di kamar, pintu kamar sudah dikunci, dan kita misalnya berdua dengan pasangan yang tidak halal, Allah melihat. Bahkan meskipun kita sendirian, semua misalnya akses masuk sudah kita kunci, kita merasa nyaman sendirian, misalnya hanya berdua dengan HP kita anteng, merasa tidak ada yang melihat, nggak ada anak, nggak ada istri misalnya, atau istri nggak ada suaminya, nggak ada orang melihat, merasa sendirian. Ingat jemaah Allah, Allah melihat kita. Allah tahu, merekam semua kejadian itu. Maka jangan merasa sendirian. Apalagi bisa merasa nggak ada polisi, ya, nggak ada yang ngawasi, nggak ada atasan yang melihat misalnya, nggak ada teman yang melihat. Dia merasa anteng sendirian. Bahkan jemaah Allah, anggota tubuh kita ini pun nanti bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan misalnya dalam surah Fussilat ayat 20, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga tatkala mereka sampai di neraka, maka pendengaran mereka, penglihatan dan kulit-kulit mereka akan bersaksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ingat, jemari-jemari ini yang kita gunakan untuk klik-klik, semua bakal bicara. Meskipun kita merasa nggak ada orang lain yang melihat, ini bakal berbicara semuanya. Digunakan untuk apa gitu kan? Semua bakal bersaksi. Jadi kan jangan merasa kalau kita sendirian, kalau kita nggak ada yang mengawasi. Belum lagi ada malaikat, belum lagi juga langit bumi ini akan bersaksi. Jadi jamaah minta Allah, ya ini penting untuk menumbuhkan kesadaran ini. Karena sekarang ini kan banyak misalnya perbuatan-perbuatan maksiat, kriminal dan seterusnya, ya diantaranya karena ya lemahnya ya, pengawasan, ya, perasaan diawasi oleh Allah, merasa sendiri, merasa aman, nggak ada yang lihat, misalnya nggak ada yang lain, sehingga dia bebas melakukan apapun. Ya, ingat, semua anggota tubuh ini pun gitu kan, yang kita gunakan untuk maksiat itu, semua bakal bicara di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Dan ini harus kita takutkan, ini yang harus kita khawatirkan. Kemudian dalam surah Yasin juga 65 ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, kami tutup mulut-mulut mereka. Kemudian apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka usahakan. Jadi tangan ini digunakan untuk apa? Digunakan mukul apa? Digunakan megang apa? Digunakan ngambil apa? Semua bakal terbongkar. Semua bakal tersingkap di hari kiamat kelak, karena semuanya akan bicara dengan jujur, bukan lagi mulut yang bicara. Tangan kita digunakan apa? Pernah mukul orang misalnya secara zalim, pernah ngambil sesuatu, pernah megang sesuatu yang tidak halal dipegang, pernah ngelus sesuatu yang tidak boleh dielus. Itu semua bakal bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kakinya, digunakan kemana? Digunakan untuk melangkah kemana? Semua akan bicara jamaah dari Allah. Semua akan menjadi saksi. Digunakan melangkah ke masjid atau juru ke tempat maksiat, digunakan untuk bersilaturahmi, digunakan untuk berjuang di jalan Allah, digunakan untuk ngaji dan seterusnya. Semua bakal menjadi saksi. Semua akan bicara. Maka dari itu kaum muslimin rahmat Allah, ini penting ya,
bahwa ini semua nikmat dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tundukkan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kematian tidak pernah pandang bulu. Malakal maut nggak pernah ada belas kasihan. Ketika seseorang sudah ditakdirkan wafatnya, kematiannya, dia sudah diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, nggak ada, oh kasihan, dia masih banyak utangnya, kasihan dia anak-anaknya masih kecil, kasihan dia belum menikmati dunia ini dengan baik. Nggak ada, dan nggak ada orang bisa nego kepada malakal maut. Ya, apalagi nanti di saat pembalasan, ya, ketika malaikat zabaniyah akan menghukum para pelaku dosa itu, nggak ada orang yang bisa melepaskan diri darinya. Karena itu jamaah kata Allah, artinya bahwa ya sudah, jangan bermaksiat. Gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan tubuh kita, ya, harta kita misalnya, pangkat dan jabatan kita, status kita, dan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohonlah kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan dan ketaatannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.